Baik, saya ulangi sekali lagi, pada pertemuan ini pertemuan yang kelima bagi kita dalam mata kuliah filsafat ilmu. Nah, hari ini kita akan membicarakan kebenaran dalam pendidikan biologi. Dan topik ini sangat menarik, bahkan menjadi konten dari tesis maupun disertasi. Setelah lewat mata kuliah ini, khususnya topik ini, nanti Anda akan memahami, oh rupanya filsafat ini menjadi dasar dalam penulisan tesis S2 saya. Ya, bahkan nanti Anda sering baca jurnal internasional, banyak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Baik, apa topiknya? Kita lihat dulu di sini ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, jadi saudara, pada pertemuan ini kita membicarakan apa yang disebut dengan filsafat pendidikan biologi dalam kaitannya dengan literasi sains. Nah, barangkali nanti Anda sering akan mendengar bahwa ya kualitas pendidikan di Indonesia itu masih sangat jauh yang diharapkan. Bahkan kalau nanti saudara sering membaca hasil studi dari PISA, anak-anak kita itu biasanya kalau ada 60 negara diuji dalam bidang literasi sains, maka biasanya kita paling tidak nomor 3 dari belakang. Jadi kalau ada 60, maka nanti ya rankingnya nomor 57. Jadi persoalan literasi sains ya ini sangat banyak mengganggu kualitas pendidikan di negara kita. Termasuklah literasi sains dalam bidang biologi. Sekarang persoalannya apa yang bisa dibuat supaya memperbaiki literasi sains itu? Tentu dari segi filsafat maka harus dilakukan pembenahan, harus dilakukan hal-hal yang lebih baik, harus dilakukan hal-hal yang lebih bijaksana dalam pembelajaran biologi itu sendiri. Nah, nanti Anda akan melihat di mana sebenarnya kelemahan-kelemahan kita selama ini. Jadi karena itu makanya kalau kita bicara filsafat pendidikan biologi, itu kan berarti dalam kaitannya dengan sains, apa sih yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Hasil belajar yang baik itu pun dalam literasi sains mana? Apakah selama ini tidak ada hasil belajar kita? Ada. Tapi nanti dia masih hasil pada bagian-bagian tertentu. Belum mencakup keseluruhan apa yang dimaksud dengan seorang siswa yang memang dia melek sains. Kita lihat slide berikutnya. Lihat. Nah, jadi kalau kita berbicara soal filsafat pendidikan biologi, maka persoalan pokok adalah bagaimana pendidikan biologi itu mampu membangkitkan alam sains. Jadi membangkitkan alam sains, the nature of science pada peserta didik. Atau membuat peserta didik menjadi melek sains, science literacy. Jadi karena itu, kalau pendidikan biologi tidak mampu membangkitkan alam pikir sains dalam diri siswa, gagallah pembelajaran biologi itu. Yang kedua, sesungguhnya kalau kita bicara filsafat pendidikan dalam bidang biologi, maka berbicara soal bagaimana pendidikan biologi mampu membangkitkan sikap ilmiah peserta didik. Jadi ada dua pokok utama sebenarnya kalau kita berbicara filsafat, khususnya filsafat pendidikan biologi. Artinya, sekali lagi, kebenaran dalam pembelajaran biologi itu yang harus saudara pahami adalah suatu kebenaran bila mana guru, bila mana pendidik mampu membangkitkan alam pikir sains dalam diri siswa. Mampu membangkitkan sikap ilmiah dalam diri peserta didik. Jadi ada dua ya yang harus diingat. Kalau tak bisa ini dilakukan, maka itu artinya ada kegagalan dalam pendidikan biologi itu. Apa maksudnya membangkitkan alam sains? Ya,
Harus dipahami. Lihat, kalau kita berbicara soal alam pikir sains, nos, natures of science, maka sering nanti Anda dengar itu, nos. Maksudnya, natures of science, alam pikir sains, dalam diri siswa dibangkitkan. Apa maksudnya di situ? Kalau kita bicara alam pikir sains, maka dalam diri siswa harus ada pikiran sains itu bersifat tentatif. Artinya bersifat sementara. Karena itulah makanya kemarin kita berbicara soal bagaimana ya sains itu dibangun. Makanya kan sains bermula dari kan keraguan-raguan. Jadi apa yang diraih masa sekarang oleh sains itu bersifat sementara. Ya, akan ada perubahan-perubahan. Kalau sudah ada dalam pikiran siswa, oh semua itu bersifat tentatif, maka dia akan berusaha mendapatkan yang lebih baik lagi. Berarti akan ada yang baru, ada yang baru. Maka itulah nanti disebut dalam diri siswa ada keinginan, keingintahuan, ada curiosity mendapatkan yang lebih baik lagi. Jadi yang pertama kita harus mampu menanamkan dalam diri siswa semua apa yang diketahui sekarang dalam bidang sains, termasuk dalam bidang biologi itu adalah bersifat tentatif. Anda bisa melihat kan kemajuan-kemajuan dalam bidang biologi, misalnya ya cara ya artinya kalau kita dulu lihat kan bedah. Nah, kalau bedah dulu lihatlah kan pakai benang, benangnya diikat-ikat. Setelah diikat biarkan beberapa hari atau mungkin 1 minggu, benangnya harus dicabut lagi, sakit. Sekarang kan nggak begitu lagi. Ya, benangnya sudah menjadi daging. Berarti temuan dulunya itu adalah bersifat tentatif. Datanglah yang baru lagi. Nah, begitu dia. Nanti akan datang lebih bagus lagi. Jadi dalam mengobati, dalam hal apapun, lihat tiap tahun ada perubahan, mendapatkan yang lebih baik. Jadi temuan masa sekarang, tahun 2020, itu bersifat tentatif. Akan ada temuan-temuan lebih bagus lagi nanti di tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, sains harus bersifat empirik, ditanamkan juga ini. Bahwa sains itu bukan angan-angan. Sains itu tidak hanya dalam logika, reasoning, tapi memang dia harus ada dunia nyata. Artinya anak, peserta didik diajarkan sains itu adalah kumpulan data, ada faktanya. Itu dia. Jadi kalau tidak ada faktanya, tidak ada datanya, tidak bisa diraba, dilihat, tidak bisa dilihat, ya itu artinya bukan sains. Tapi harus bisa dilihat, diraba, apakah itu dengan menggunakan misalnya alat-alat, mikroskop, kaca pembesar, makanya itu kan namanya empiris. Kemudian harus dalam diri siswa tertanam bahwa sains itu adalah hasil kreativitas manusia. Karena adanya kreativitas ya dalam diri manusia, maka ditemukan hal-hal yang baru. Dan harus dipahami juga apa yang diraih masa sekarang itu merupakan hasil kumulatif ya, kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Itu dia artinya yang pertama, alam pikir sains dalam diri siswa. Jadi tanamkan ilmu biologi itu, apa-apa yang diraih sekarang dalam bidang biologi, bersifat tentatif sementara, bersifat empiris, harus ada fakta, data, bisa diraba, bisa dilihat, nyata, bahwa itu adalah hasil kreativitas. Karena itu makanya ciptakan hal-hal yang kreatif, inovatif, nah begitu dia kan. Dan itu memang adalah akumulasi dari penemuan-penemuan sebelumnya. Ya, mungkin Anda ingat salah satu teori belajar kan teori belajar konstruktif. Jadi kan artinya itu kan apa yang diperoleh dalam H1 belajar itu, maka kan ada dasar-dasarnya, dan dasar-dasarnya terus. Nah, jadi ada suatu ya akumulasi. Nah, itu dia. Jadi itu ditanamkan dulu. Kalau sudah ditanamkan itu, kita berhasillah menanamkan yang namanya alam pikir sains. Tapi yang terpenting apa? Nah, inilah yang terpenting. Dalam alam pikir sains siswa, sains itu adalah cara berpikir. Science as a way of thinking. Ini dia. Jadi, kalau kita berbicara
alam pikir sains, maka siswa harus memahami bahwa sains itu adalah cara berpikir. Nah, saat berbicara cara berpikir, itulah namanya sudah masuk sains literasi. Ya. Nah, inilah namanya literasi sains. Jadi mungkin Anda sering mendengarkan ya, literasi kalau tingkat dasar kan disebut seseorang sudah berliterasi. Nah, itu kan hanya baca, nulis, hitung. Itu tingkat dasar. Ya, tingkat dasar. Literasi dasar adalah bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung. Tapi dalam tingkat atas, seseorang dikatakan nanti sudah berliterasi, maka tadi sekali lagi ya, sebagai bagian dari alam pikir sains, maka sains adalah cara berpikir. Biologi sebagai namanya ya, sains dalam bingkai ya, namanya filsafat biologi yang benar, pendidikan biologi yang benar. Biologi itu harus ada dalam pikiran anak as a way of thinking. Maksudnya apa? Nah, nanti akan Anda lihat. Jadi karena itu makanya science literacy, berliterasi sains ini sebenarnya terdiri atas paling tidak beberapa bagian. Nah, karena itu makanya apa artinya science literacy, apa komponen dari berliterasi sains, nanti bisa Anda baca pada bukunya, ya, karya tulis dari Schiapetta ini. Ya, kita lihat apa menurut Schiapetta. Lihat, nah ini dia. Jadi kalau namanya itu science literacy, itu paling tidak dia ada 4 komponennya. Ya, yang pertama disebut science as a body of knowledge. Maksudnya apa? Sains sebagai batang tubuh pengetahuan. Jadi kalau misalnya ada suatu pembelajaran, ada suatu buku, ada suatu LKPD, mengajarkan, meminta siswa hanya mengingat pengetahuan sebagai fakta, sebagai konsep, sebagai prinsip, sebagai hukum, hipotesis, teori, model, itu namanya adalah sains sebagai batang tubuh. Nah, jadi kalau ada pertanyaanmu misalnya, dalam pembelajaran virus misalnya, apa itu virus? Siapa penemu virus? Tahun berapa ditemukan virus? Apa jenis-jenis virus? Itu artinya masih ya virus sebagai tubuh pengetahuan. Batang tubuh masih itu. Dan masih inilah yang sering yang kita uji. Ya kan? Pengertian-pengertian. Makanya lihat kan, dalam kurikulum senantiasa disebutkan, ya, ada pengetahuan ya faktual, ada pengetahuan konseptual, ada pengetahuan prosedural, bahkan ada namanya metakognitif. Itu di sini masih nih. Ini masih tingkat dasar dari literasi sains. Karena itu makanya, Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang dalam pembelajaran biologi, ya, masih memberikan informasi soal pengetahuan sebagai fakta, konsep, prinsip, hukum, hipotesis, teori, model, itu masih bagian dasar dari literasi sains. Jadi kalau Anda misalnya pernah guru, kalau Anda membuat soal hanya mengandung pengertian-pengertian, seperti tadi, tahun berapa ditemukan, ya, kemudian siapa namanya menemukan, itu masih literasi dalam bidang batang tubuh. Nah itu dia. Dan di sini menurut studi PISA, Indonesia nomor 1 di dunia. Ya, nomor 1 di dunia. Nah, literasi sains yang kedua adalah science as a way of investigation. Harus bisa sains itu cara menyelidiki. Cara menyelidiki apa maksudnya? Dalam pembelajaran sains itu kita harus meminta siswa ya menjawab masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Ada pengamatan, ada pengukuran, ada pengelompokan, ada membuat grafik, ada membuat tabel. Lihat saja misalnya, kalau Anda membuat soal, ya ada grafik, ada tabel, kan terus pusing kan? Ambil saja contoh soal, ya dikasih data. Inilah data banyaknya siswa yang terinfeksi cacing parasit di suatu kota dengan data begini. Nah,
dalam bentuk grafik. Nah, grafik mana yang mendukung data tersebut, udah pusing. Ya. Atau ya, kalau Anda minta siswa untuk mendapatkan sesuatu mencapai tujuan ini, maka langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan? Prosedur apa yang kamu lakukan? Nah, begitu dia. Kalau itu sudah ditanyakan, udah pusing, udah mulai oleng dia. Maka Indonesia sudah mulai lemah dalam bidang sains sebagai cara menyelidiki. Ya. Karena itu makanya kenapa anak Indonesia lemah dalam cara menyelidiki? Ya bisa saja mungkin karena gurunya tidak pernah mengajarkan cara menyelidiki. Bayangkanlah misalnya kan, dia sudah mengajarkan tentang jamur, tapi terus-terus teori jamur. Jamur adalah, klasifikasi jamur adalah, penyakit jamur adalah. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana cara Anda menetapkan suatu hipa, suatu miselium dari jamur yang namanya misalnya Ascomycetes atau Basidiomycetes. Udah pusing itu. Karena persoalan dia kan ya cara. Sudah metode ilmiah. Sama dengan Anda. Kalau Anda diuji nanti persoalan prosedur, langkah-langkah, ya biasanya juga ya kapok dia. Inilah yang menjadi persoalan. Makanya lihat buku-buku kita, soal-soal kita jarang itu menguji yang namanya ya sains sebagai cara menyelidiki. Ya, cara menyelidiki. Misalnya ada pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan sorus pada tanaman paku-pakuan? Bisa dia menyebut sorus, tapi bagaimana caranya? Nanti nggak bisa. Karena itu makanya persoalan science as a way of investigation, ini anak Indonesia sudah oleng. Jadi bayangkan kan, bagaimana mungkin tumbuh dalam diri siswa cara menyelidiki, bila dalam satu semester tak pernah melakukan praktikum, tidak pernah masuk laboratorium. Persoalannya di sini. Makanya ujian-ujian PISA, tes PISA, meminta siswa juga melakukan suatu penyelidikan. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nah, jadi karena itu, makanya sekali lagi, pengalaman Anda barangkali ya, waktu misalnya membaca data, membaca grafik, membaca diagram batang, Anda sudah kapok. Ya, gurunya aja nggak bisa, apalagi muridnya. Karena itu makanya dalam suatu kegiatan praktikum, dikumpulkan data, maka dilatih. Bagaimana menyajikan data itu dalam bentuk grafik, bagaimana bentuk diagram batang, bagaimana dalam bentuk lingkaran. Kalau mereka sudah sering itu, maka mereka mantap dalam bidang namanya nanti penyajian data. Itu bagian dari science as a way of investigation. Nah, itu dia. Nah, jadi sekarang Anda paham kenapa mutu pembelajaran kita itu rendah. Karena kalau kita bicara science as a body of knowledge, inilah namanya lower order thinking. Ya ini pertanyaannya ini masih C1, C2. Ya, C1, C2. Nanti kalau sudah masuk dia science of investigation, memang sudah mulai naik ke atas dia. Bisa C3, C4. Ya. Nah, lihat. Nah, literasi sains yang berikutnya adalah lihat, ya. Jadi tadi ya ini science as a way of investigation, cara untuk menyelidiki, prosedural, lihat ya. Biologi itu kaya akan pengetahuan prosedural. Ya, ambil contoh misalnya sebelum as a way of thinking. Kalau ditanya, Anda makan tadi pagi, ceritakanlah dulu ceritanya nasi yang Anda makan sampai dia boleh terserap pada namanya usus penyerap. Udah kacau dia. Itu prosedural. Ya. Lihat dalam pembelajaran biologi dituntut pengetahuan prosedural. Ya. Silahkanlah misalnya. Nah, bagaimana misalnya proses terbentuknya urin? Kalau ditanya itu pusing dia. Nah, ini semua as a way of investigation, ya. Nah, ini dia.
as a way of thinking. Lihat dia. Ya. Artinya, literasi itu harus juga ada dalam bidang sains cara berpikir, bernalar, ada induktif, ada deduktif, ada mengambil kesimpulan dari hal yang umum ke yang khusus. Dari yang khusus ke yang umum. Anda bisa nanti lihat misalnya ini dikasih satu wacana dalam tes, berdasarkan wacana itu, tetapkanlah apa judul dari wacana itu. Nah, begitu dia kan. Berdasarkan wacana itu, apa yang bisa Anda nalar? Ya, berdasarkan ya wacana itu, ada apa sebab akibatnya? Nah, jadi kalau Anda misalnya berbicara soal akibat, nah, ya, misalnya, tanya, saat Anda membicarakan zat-zat makanan, kalau Anda kebanyakan ya mengkonsumsi misalnya zat-zat yang berkaitan dengan X, maka apa akibatnya? Nah, gitu dia. Udah pusing dia. Atau tanyalah, kalau misalnya Anda banyak memakan hal-hal yang berlemak, maka apa yang akan terjadi akibatnya pada sistem peredaran darah Anda? Nah, udah pusing. Itu sebab akibat. Nah, jadi karena itu makanya cara berpikir. Adakah pertanyaan-pertanyaan biologi kalau misalnya dibuat soal seperti itu? Jarang kita. Ya, jarang kita meminta siswa cara berpikir secara induktif, deduktif, secara logika, secara sebab akibat. Nah, lewat nalar. Ya. Nah, karena itu makanya literasi sains yang ketiga kita juga lemah. Yang unggul kita masih literasi sains nomor 1. Hanya batang tubuh. Itulah kehebatan Indonesia. Nanti kalau Anda buka data PISA, data TIMSS, itu nomor 1 itu Indonesia itu di dunia. Mengalahkan negara-negara lain. Ya, makanya kan kemampuan pembelajaran biologi di kita masih kemampuan mengingat. Tapi kalau ditanya kemampuan prosedural, kemampuan yang namanya berpikir deduktif, induktif, bernalar, sudah berat. Nah, literasi yang keempat, lihat ini, ya, lihat ini. Harus kita paham interaksi sains, ya, dalam kehidupan keseharian, ya, interaction of science, technology and society, ya. Dulu ini sering disebut dengan istilah saling temas. Saling temas. Nanti mungkin Anda akan bisa lagi lihat apa saling temas. Jadi sesungguhnya apa pengetahuan yang dimiliki itu harus dikaitkan dengan kehidupan keseharian. Harus ada hubungan antara sains, teknologi, rekayasa, seni dengan matematiknya. Ya. Bahkan sekarang kan Anda sering mendengar STEM. Ini dia sebenarnya yang diminta. Makanya sekarang dengan Pak Menteri yang baru sekarang kan lihat kan sejak tahun lalu ya itu sering ya kita dengar pendekatan pembelajaran itu kalau boleh dia udah berbasis STEM. Ada sainsnya, ada teknologinya, ada engineeringnya, ada seninya, ada matematiknya. Nah misalnya kalau contoh, Anda bagaimana mengajarkan virus berbasis STEM? Maka ada pengetahuan tentang virusnya, pengetahuan prosedural, pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, ya. Jadi pengertian virus, sejarah virus, tahun berapa virus ditemukan, apa penyakit-penyakit virus, itu masih sainsnya, ya, sainsnya dia. Tapi kalau sudah masuk teknologinya, apa teknologi yang berkaitan dengan virus? Begitu dia. Kalau masuk dia engineeringnya rekayasa, apa yang bisa direkayasa dalam pembelajaran virus? Ya, apakah misalnya mengembangkan obat-obat yang berkaitan dengan virus? Kalau teknologi tadi apakah dikembangkan bisa alat-alat yang bisa mengkaji virus? Kemajuan teknologi, internet,
mikroskop dengan yang lainnya. Kalau matematik, apalagi meminta siswa menghitung-hitung. Kalau misalnya dari suatu kegiatan siswa bisa menemukan misalnya ada obat herbal untuk ya membunuh virus, ya sebagai bagian dari engineeringnya, rekayasanya, ya maka misalnya sekarang, oh kalau menghasilkan obat herbal 1 kilogram, berapa bahan yang diperlukan, berapa biayanya, itu sudah matematiknya, ya maka sesungguhnya harus ada kaitan antara pengetahuan yang dimiliki siswa dengan kehidupan keseharian. Ya, contoh misalnya, kalau ditanya, ya, dalam menjaga kesehatan, ya, kenapa kamu perlu makan yang namanya advokat? Harus bisa dijawab. Kenapa kamu perlu makan pisang? Harus dijawab. Kenapa kamu perlu makan jeruk? Harus bisa dijawab. Pokat misalnya, kenapa alpukat itu baik? Artinya, setelah mempelajari nanti dalam bagian, ya, kita sebutkanlah misalnya nutrisi, maka di sana akan ada aneka ragam, apakah namanya protein, apakah namanya lemak, apakah namanya karbohidrat, maka sumber-sumber karbohidrat, sumber-sumber lemak yang bagus ke tubuh apa? Termasuklah tadi kan, Anda misalnya alpukat. Ternyata alpukat itu kan kaya akan lemak yang baik namanya. Lemak baik. Nah, apa lemak baik? Ada artinya. Apa lemak buruk? Ada artinya. Nah, itu dia. Nah, jadi karena itu makanya apa-apa yang dipelajari di sekolah kadang-kadang belum bisa dikaitkan siswa dengan kehidupan kesehariannya. Kalau ditanya, kenapa daging tidak boleh dimasak sampai masak? Masak betul. Nah, ditanya siswa apa hubungan dengan kesehatan? Nah, itu kan interaksi sains teknologi. Jelas, daging protein. Protein itu kalau dimasak, ya terlalu lama, panas yang tinggi, dia akan rusak. Kalau udah rusak proteinnya sama aminonya, mau apa lagi? Nah, begitu dia. Nah, jadi karena itu makanya sekali lagi, persoalan-persoalan inilah di kita itu yang lemah. Nah, sehubungan dengan itulah sebenarnya apa implementasinya dalam pembelajaran biologi. Ya, dalam katanya filsafat pendidikan biologi, lihatlah dulu. Nanti makanya ini sering jadi penelitian, tesis, disertasi, bagaimana literasi sains buku-buku biologi? Adakah buku biologi itu hanya mengandung batang tubuh? Cuma pengertian-pengertian? Adakah biologi memang mengandung cara berpikir? As a way of thinking? Adakah buku biologi itu memang mengandung cara menyelidiki? Atau adakah di dalam buku biologi itu ada interaksi sains, teknologi, dan masyarakat saling temasnya? Maka ini jadi penelitian-penelitian S2. Maka dinilailah dari 5 buku yang beredar di Kota Medan, buku mana yang punya literasi yang paling bagus. Sama, adakah LKPD yang berbasis literasi sains? Bisa Anda lihat. Adakah LKPD-nya, ada pengetahuannya, ada cara berpikirnya, cara menyelidikinya, ada saling temasnya? Kalau tidak ada, maka masalah penelitian Anda. Pengembangan LKPD berbasis literasi sains. Pengembangan bahan ajar berliterasi sains. Nah, ini dia tesisnya, Dok, ada sama disertasinya. Ya, itulah kebenaran. Sekarang, apakah soal-soal yang dibuat guru itu di akhir semester ada literasi sainsnya, artinya mengandung 4 komponen, ada batang tubuhnya, ada cara menyelidikinya, ada cara berpikirnya, ada saling temasnya. Makanya nanti kalau Anda meneliti bisa Anda buatkan studi literasi sains, soal-soal selama 5 tahun pada SMA Negeri Sekota Madya Medan. Anda kumpulkan soal selama 5 tahun, Sekota Madya, ambil sampel, Anda bisa nilai literasi sains soal itu. Oh, mungkin kedapatan. Guru-gurunya hanya mampu membuat soal sebagai batang tubuh. Ya, dari 25 soal, dominan adalah batang tubuh.
20 soal batang tubuh, 5 soal, ada cara menyelidiki. Kemudian ada cuma 2 cara berpikir. Saling temasnya hanya 1. Nah, itulah dia. Jadi karena itu makanya nanti Anda di S2 ini sekali lagi penelitian Anda bisa mengembangkan buku biologi berliterasi sains, LKPD berliterasi sains, soal-soal berliterasi sains, atau meneliti bagaimana tingkat literasi sains buku-buku biologi, tingkat literasi sains LKPD yang dipakai siswa, tingkat literasi sains yang ada di tiap kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Lihat. Ya. Jadi ini dia. Itulah namanya sebenarnya filsafat pembelajaran biologi, itu pendidikan biologi. Jadi selama Bapak Ibu tak bisa membuat soal-soal menagih sama siswa, ada batang tubuh, ada cara berpikir, ada cara menyelidiki, ada saling temas, tak akan ada perbaikan dalam pendidikan biologi kita. Karena tidak mungkin tercapai siswa yang literate dalam bidang biologi. Karena itu makanya tanggung jawab Anda ini sudah saya sampaikan. Ya, Anda mungkin akan nanti mulai bisa melirik. Saya pernah membuat soal. Adakah soal saya sudah berliterasi sains? Menurut Siapetta tadi, adakah di situ komponen batang tubuh yang menagih siswa mengingat pengetahuan, yang menagih siswa hanya tentang fakta-fakta? Tapi adakah soal saya itu meminta siswa juga cara menyelidiki prosedural, langkah-langkah melakukan sesuatu? Adakah saya minta siswa saya menjawab soal-soal yang memerlukan dia sebab akibat, yang memerlukan dia reasoning, logika? Apakah ada soal-soal saya itu juga berkaitan dengan kehidupan keseharian siswa, berkehidupan dengan masyarakat? Itu dia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di S2, supaya Anda bisa membelajarkan biologi yang benar. Karena itu makanya jelas bagi Anda sekarang, kalau misalnya Anda sebagai seorang guru, Anda hanya mengajarkan teori terus, Anda itu hanya mengajarkan siswa dalam bidang batang tubuh. Tapi kalau Anda sudah membawa siswa mengamati, jelajah alam sekitar, field trip, melakukan observasi, Anda sudah masuk ke literasi sains nomor 2, as a way of investigation. Ya, saat Anda membuat soal-soal menggunakan tabel, grafik, lingkaran, Anda sudah masuk juga di situ bidang literasi sains, cara menyelidiki. Kalau Anda meminta siswa berpikir induktif-deduktif dari yang umum ke khusus, khusus ke umum, dalam menyimpulkan sesuatu, Anda sudah masuk literasi sains bidang cara berpikir as a way of thinking. Kalau Anda meminta siswa dalam pembelajaran biologi mengaitkan pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan kesehariannya, maka Anda sudah memenuhi literasi sains yang nomor 4, yakni interaction of science, technology, and society. Itulah namanya tadi saling temas, itulah juga bagian dari STEM. Nah, bagian yang berikutnya tentu tadi membangkitkan namanya tadi satu juga sikap budaya ilmiah. Jadi karena itu makanya inilah yang disebut sikap budaya ilmiah. Ingin tahunya, berpikir kritis, terbuka, objektif, jujur, menghargai orang lain, berani pertahanan kebenaran, visioner, bermuatan masa depan. Ini bagian dari afektifnya, tujuan pembelajaran afektif. Ini juga bisa diteliti. Bahkan sekarang, silakan nanti mengembangkan soal-soal yang bernuansa afektif. Ya, jadi ingat tujuan pembelajaran biologi itu bisa kognitif. Pengetahuannya, pengetahuan tingkat tinggi, higher order thinking, pengetahuan tingkat rendah, lower order thinking. Lower order thinking itulah C1 sampai C3. Higher order thinking itulah C4 sampai dengan yang C6. Kreativitas. Tapi dimensi pengetahuan harus Anda ingat. Dimensi pengetahuannya adalah pengetahuan konseptual,
pengetahuan prosedural, pengetahuan faktual, dulunya pengetahuan prinsip, dan metakognitif. Itu dimensi pengetahuannya. Ada 5. Ya, konseptual, faktual, prosedural, ya, prinsip, ya, metakognitif. Nah, itu semua ya dalam bidang kognitif. Afektif, inilah dia sikap ini. Dan kemampuan dia berkomunikasi dengan sesama, dengan masyarakat. Nanti kalau Anda satu lagi bagian psikomotornya, itu keterampilan. Keterampilan tadi, keterampilan proses sains, lihat, itu akan terpenuhi lewat cara menyelidiki. Cara menyelidiki. Lihat ya, keterampilan proses sains, itu dia. KPS-nya disebut. Ya, silakan. Saya kira waktu kita mau habis. Itulah dia, ya, namanya literasi sains dalam bidang biologi, kebenaran pembelajaran biologi. Sekarang Anda mengerti, silahkan Anda tinggal mempraktekkan, bahkan ini menjadi bagian penelitian-penelitian S2 dan S3. Silakan kalau kita mau lagi diskusi, kita undang sekali lagi masuk sesi kedua. Ya, karena ini waktunya sudah tinggal kurang 1 menit. Saya tutup ya, kita undang kembali, mau diskusi.